Parepare adalah kota cinta, kota yang setiap sudutnya menjadi kenangan tak terlupakan dan menjadi kebanggaan, kota yang selalu dirindukan. Banyak rasa yang tercipta menjadi sejarah, mengukir berbagai cerita. Kota yang terinspirasi dari kisah cinta, ketulusan yang abadi dari Bapak Profesor Dr. Engineering Bahrudin Yusuf Habibie, Presiden Republik Indonesia yang ketiga, dengan Ibu Dr. Hasri Ainun Habibie. Memasuki usia yang ke-62 tahun, Kota Parepare saat ini adalah wujud cinta, bentuk komitmen Wali Kota Parepare, Bapak Dr. Haji Muhammad Taufan Pawe, SHMH, bersama Wakil Wali Kota Parepare, Bapak Haji Pangerang Rahim, mewujudkan Kota Parepare sebagai kota industri tanpa cerobong asap, yang berwawasan hak dasar dan pelayanan dasar menuju kota maju, mandiri, dan berkarakter. Di tengah pandemi COVID-19, Parepare dapat survive dengan kebijakan yang berani diputuskan oleh Wali Kota Parepare, Bapak Dr. Haji Muhammad Taufan Pawe, SHMH, dengan mencanangkan tahun 2021 sebagai tahun pemulihan ekonomi, sehingga struktur ekonomi Kota Parepare dapat bergerak simultan dan positif, walaupun di tengah pandemi. Hal tersebut membuat pemerintah Kota Parepare tetap melanjutkan kebijakan pemulihan ekonomi berkelanjutan pada tahun 2022 ini. Kebijakan pemulihan ekonomi sejalan seiring dengan kebijakan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19, yakni sosialisasi secara masif kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Selain itu mengintensifkan 3T, yakni testing, tracking, tracing, dan treatment. Pada masa pandemi COVID-19, Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau menjadi salah satu rumah sakit rujukan pasien COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan. Rumah sakit ini dilengkapi dengan ruang isolasi dan penambahan jumlah kamar untuk pasien COVID-19. Tersedianya mesin tes cepat molekuler atau TCM yang dapat mendeteksi virus COVID-19 secara cepat. Untuk donor darah plasma konvalesen sebagai terapi untuk pasien COVID-19. Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau tipe B menjadi rumah sakit representatif dan rujukan untuk utara dan selatan Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Barat yang dilengkapi dengan peralatan canggih serta layanan cuci darah terbaik di Sulawesi Selatan, bahkan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan pemerintah Kota Parepare bekerja sama dengan perusahaan internasional Kaikokai Medical Foundation Jepang yang memiliki 30 rumah sakit dan fasilitas cuci darah terbaik di Jepang. Selain itu, pemerintah Kota Parepare telah menghadirkan fasilitas medis yang terbaik dan canggih seperti Magnetic Resonance Imaging (MRI), CT scan, laparoskopi, artroskopi, ekokardiografi, mamografi, digital radiografi, cath lab, USG 4 dimensi. Selanjutnya, pengembangan rumah sakit tipe B Andi Makassau terus dilakukan demi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Di antaranya, gedung infeksi dan instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit atau IPSRS, yaitu suatu unit fungsional untuk melaksanakan kegiatan teknis instalasi, pemeliharaan dan perbaikan, agar fasilitas yang menunjang pelayanan kesehatan di rumah sakit selalu berada dalam keadaan layak pakai.
guna menunjang pelayanan kesehatan yang paripurna dan prima kepada pelanggan. Selain itu, ruang Brain Center juga telah dilakukan renovasi. Fasilitas ini nantinya akan menjadi pusat penyembuhan pasien-pasien stroke, saraf, dan gangguan kognitif lainnya. Adanya pandemi COVID-19 yang sulit diprediksi kapan berakhir. Bahkan para ilmuwan meyakini bahwa virus corona tidak akan hilang dari muka bumi. Hal ini yang membuat Wali Kota Parepare, Bapak Dr. Haji Muhammad Taufan Pawe SHMH, melakukan terobosan dengan menghadirkan gedung COVID Center sebagai komitmen kuat pemerintahnya. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, gedung COVID Center ini terdiri dari 4 lantai dengan sistem HEPA filter yang dapat menjernihkan udara dari berbagai virus sehingga pasien tidak khawatir akan tertular virus. Ide kehadiran gedung COVID Center ini berhasil mengantarkan Wali Kota Parepare, Dr. Haji Muhammad Taufan Pawe SHMH, menjadi kepala daerah visioner di Indonesia dengan meraih penghargaan Best Overall di ajang Indonesia Visionary Leader 2021. Masih di bidang kesehatan yang merupakan fokus utama pemerintah Kota Parepare sejak tahun 2014, sekaligus yang pertama di Indonesia yang menghadirkan pelayanan kesehatan call center 112 yang saat ini telah terintegrasi antara Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan pemadam kebakaran yang dapat menangani persoalan secara cepat, responsif, dan menyentuh langsung ke hati masyarakat Kota Parepare. Operasionalisasi Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibi sebagai rumah sakit regional pertama di luar Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan yang dihadirkan atas dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai bentuk sinergitas dengan pemerintah kota melalui bantuan keuangan sangat dirasakan manfaatnya bagi daerah. Rumah sakit ini secara bertahap akan dilengkapi berbagai fasilitas berstandar internasional dengan mengusung konsep medical tourism yang kini sudah dapat melayani pasien BPJS Kesehatan. Dalam bidang pendidikan, pemerintah daerah memiliki program pendidikan gratis, sehingga tidak ada alasan bagi setiap usia wajib sekolah tidak menikmati pendidikan hanya karena persoalan biaya. Program pendidikan gratis yang menjadi komitmen pemerintah Kota Parepare telah berdampak pada peningkatan partisipasi sekolah, termasuk pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu, sehingga akan mengurangi beban para orang tua dalam membiayai sekolah anak-anaknya. Pemberian baju seragam, penyediaan transportasi gratis, dan lain-lain. Di tahun 2021 telah dilakukan rehabilitasi sedang dan berat sarana, prasarana, dan utilitas sekolah yang dilaksanakan untuk menciptakan suasana aman dan nyaman bagi anak-anak sekolah dalam menyambut pertemuan tatap muka kembali setelah sekian lama mereka belajar daring di rumah. Selanjutnya, hal luar biasa yang dilakukan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Taufan Pawe SHMH di bidang pendidikan, yakni dengan melakukan kerjasama dengan Gakuen Holding Japan, perusahaan internasional yang berpusat di Tokyo melalui program Gakuen After School. Yang ini pertama kali diterapkan di dunia di luar Jepang. Program tambahan ekstrakurikuler di sekolah yang bertujuan meningkatnya daya saing siswa melalui pengembangan keilmuan dan karakter. Masih di bidang pendidikan, pemerintah Kota Parepare bertekad menjadikan kota ini sebagai mercusuar pendidikan di utara Sulawesi Selatan dengan menghadirkan Institut Teknologi B.J. Habibie ITBH Parepare yang saat ini telah memiliki rektor yang dilantik oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Dan baru-baru ini juga telah dilantik para pembantu rektor, sehingga akan lebih melancarkan proses pelaksanaan perkuliahan sesuai yang diinginkan. Yang tahun ini akan menerima mahasiswa baru. Parepare di sektor pariwisata terus berbenah, berbagai sarana prasarana dengan konsep artistik tinggi yang menarik minat masyarakat luar daerah
terus dibangun. Hal ini sesuai gagasan dan ide Bapak Dr. Haji Muhammad Taufan Pawe SHMH dengan konsep teori telapak kakinya yang akhirnya akan menggerakkan sektor-sektor ekonomi sehingga pariwisata Parepare menjelma menjadi salah satu kekuatan pariwisata di Sulawesi Selatan. Setelah sukses menghadirkan Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun, revitalisasi alun-alun Kota Lapangan Andi Makassau, revitalisasi Pasar Senggol, pembangunan kawasan kuliner Parepare Beach, revitalisasi kawasan Hastom, pembangunan Balai Ainun, pembangunan Taman Syariah, pembangunan jembatan layang akses jalan menuju Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie dan kawasan Tonrangeng Riverside, pembangunan Kebun Raya Jombie, pembangunan Taman Kereta Kencana, Tugu Pramuka, Tugu Jambu Mente, Tugu Balai Kota, Panggung Benisi Tonrangeng Riverside, Birdward Salo Karajai, objek wisata Embung Maria Laleng, Museum B.J. Habibie, dan yang terkini hadirnya Masjid Terapung B.J. Habibie. Kehadiran Masjid Terapung B.J. Habibie akan menjadi masjid terapung termegah di Sulawesi Selatan, sehingga menguatkan identitas Kota Parepare sebagai kota ulama, kota santri. Demikian halnya dengan pembangunan Anjungan Jempahe yang terletak di Kecamatan Soreang sebagai salah satu kawasan wisata prospektif. Berbagai objek wisata tersebut dihadirkan dengan harapan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Parepare. Kota Parepare saat ini adalah wujud dari sebuah komitmen Wali Kota Parepare, Bapak Dr. Haji Muhammad Taufan Pawe SHMH bersama Wakil Wali Kota Parepare, Bapak Haji Pangerang Rahim, untuk menghadirkan pelayanan publik terbaik di Indonesia. Dengan menghadirkan mall pelayanan publik dengan merevitalisasi bangunan eks pasar kuliner. Di mall pelayanan publik ini tersedia 10 loket yang akan melayani perizinan, non-perizinan, dan produk lainnya, meliputi perizinan berusaha, persetujuan bangunan gedung, layanan pembuatan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, kartu kelahiran, pembuatan paspor, layanan pertanahan, perbankan, hingga BPJS. Di sektor infrastruktur perkotaan, untuk mewujudkan kota jasa dan niaga, pemerintah kota melakukan penambahan ruas jalan melalui dukungan bantuan keuangan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 berupa pembangunan akses jalan suaka alam sepanjang 850 meter dengan lebar 7 meter dengan rencana total panjang jalan sebesar 1.325 meter, sehingga sisa akses jalannya akan dibangun sepanjang 475 meter, ditambah dengan rencana pembangunan jembatan. Pembangunan akses jalan dan jembatan ini diharapkan berlanjut di tahun 2022, sehingga mampu mengurai kepadatan kendaraan yang melintas di jembatan Sumbang, yang akhirnya meningkatkan akses perekonomian di Kota Parepare. Ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan pada tahap selanjutnya akan mendukung rencana operasional Stasiun Besar Kereta Api Makassar Parepare. Dalam pemenuhan kebutuhan papan, pemerintah hadir di tengah masyarakat dalam mewujudkan impian mereka mempunyai rumah layak huni. Program Bedah Rumah dan Rumah Impian merupakan komitmen pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu sebagai implementasi dalam upaya mengurangi dan mengentaskan angka kemiskinan di Kota Parepare. Dalam penataan kota, pemerintah Kota Parepare melakukan program Peduli Lorong dan Peduli Lingkungan. Program Peduli Lorong dan Peduli Lingkungan ini menjadi komitmen Wali Kota Parepare, Bapak Dr. Haji Muhammad Taufan Pawe SHMH, sejak periode pertama pemerintahannya dan berlanjut hingga periode kedua dengan konsep penataan lingkungan hidup dan penguatan ketahanan pangan rumah tangga. Infrastruktur pendukung lainnya yang akan siap beroperasi adalah alun-alun Kota Lapangan Andi Makassau yang saat ini dalam proses rehabilitasi. Rumput di alun-alun kota ini diganti menjadi rumput zoysia matrella
atau jenis rumput Manila yang menjadi standar lapangan internasional. Selain pembenahan rumput, elevasi lapangan juga dinaikkan dengan ketinggian antara 20 hingga 30 cm. Di sektor keagamaan, sejumlah kebijakan lahir di antaranya peduli pesantren, mengumrohkan imam masjid, guru mengaji, safari zikir dari masjid ke masjid tiap minggunya, merupakan program religius pemerintah kota dalam berinteraksi dengan masyarakatnya. Selain itu, berbagai sarana dan prasarana dibangun oleh pemerintah kota dalam mewujudkan Parepare sebagai sport city. Terus digalakan diantaranya menyiapkan Stadion Gelora B.J. Habibie sebagai home base PSM dan perhelatan olahraga lainnya. Berbagai terobosan dan inovasi telah dilaksanakan pemerintah Kota Parepare sejak dipimpin oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Taufan Pawe, SHMH. Tidak kurang dari 210 penghargaan yang telah diraih pemerintah Kota Parepare, mulai dari penghargaan yang diberikan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Corporate Media Nasional, perguruan tinggi, kementerian, hingga penghargaan paling bergengsi dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih atas pengabdian dan dedikasi yang telah diberikan. Teruslah berkarya, berbuat, dan berprestasi untuk masyarakat dan Kota Parepare yang lebih maju dan lebih sejahtera sebagai wajah terdepan di Sulawesi Selatan. Jadilah mata air jernih yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. B.J. Habibie.